Pengertian Landreform. Landreform adalah proses restrukturisasi sistem penguasaan tanah sehingga dapat dilakukan secara lebih adil dan merata. Melalui Landreform, pemilik tanah dapat memiliki hak yang jelas, petani kecil mendapatkan akses lebih luas, dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan. Tujuan Landreform di Indonesia. Yang pertama itu ada pengentasan kemiskinan. Tujuan Landreform di Indonesia adalah untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Yang kedua ada pemerataan kesejahteraan. Memastikan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan melalui redistribusi lahan. Yang ketiga ada peningkatan akses dan kepemilikan lahan. Memberikan akses dan kepemilikan lahan yang adil dan merata bagi masyarakat. Ketentuan hukum Landreform. Hak ulayat, pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah, alih fungsi lahan, penetapan aturan yang ketat terkait perubahan fungsi lahan, pemasukan data, ketelitian dan transparansi dalam pengumpulan data lahan untuk kebutuhan reformasi agraria. Proses pelaksanaan Landreform. Yang pertama itu ada pelaksanaan survei. Tahapan awal Landreform adalah melakukan survei terhadap lahan yang akan direformasi. Survei dilakukan untuk mengetahui detail kondisi lahan. Yang kedua ada pengukuran dan pemetaan. Setelah survei dilakukan, pengukuran dan pemetaan lahan, data yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan Landreform. Yang ketiga ada pendataan pemilik lahan. Proses pelaksanaan Landreform juga meliputi pendataan pemilik lahan yang akan terlibat. Informasi ini penting untuk proses redistribusi lahan. Tahapan dalam Landreform. Yang pertama itu ada pengumpulan data, menentukan status kepemilikan. Yang kedua ada penetapan target, menetapkan area yang akan direformasi. Yang ketiga ada penerapan kebijakan, memberlakukan aturan-aturan reforma agraria. Yang keempat ada pelaksanaan redistribusi, pemindahan kepemilikan tanah kepada petani. Kendala dalam pelaksanaan Landreform. Proses pembebasan lahan yang kompleks dan lambat. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program. Konflik kepentingan antara pemilik tanah, pemilik lahan, pemerintah, dan masyarakat. Dampak Landreform terhadap masyarakat. Yang pertama itu ada pemerataan kepemilikan tanah. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki akses yang adil terhadap tanah dan sumber daya alam. Yang kedua ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memungkinkan adanya peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki lahan yang layak. Yang ketiga ada pengentasan kemiskinan. Dapat menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengelola lahan secara mandiri. Yang keempat ada konservasi lingkungan. Mendorong adanya pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keseimbangan ekologi dan lingkungan hidup. Keberhasilan dan kegagalan Landreform di Indonesia. Keberhasilan Landreform. Beberapa keberhasilan Landreform di Indonesia adalah peningkatan akses lahan bagi petani, pengurangan ketimpangan lahan, dan peningkatan produksi pertanian. Kegagalan Landreform. Namun terdapat juga kegagalan dalam Landreform, sepertinya lambatnya proses redistribusi lahan, konflik kepentingan, dan ketidakpastian hukum. Evaluasi pelaksanaan Landreform. Yang pertama itu ada pemetaan tanah. Mengevaluasi pemetaan tanah untuk mengidentifikasi penggunaan lahan yang sesuai. Yang kedua ada partisipasi petani. Menganalisis tingkat partisipasi petani dalam penataan ulang lahan pertanian. Yang ketiga ada produktivitas hasil panen. Menilai peningkatan produktivitas hasil panen setelah dilakukan pengelolaan lahan. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur. Mengukur dampak Landreform terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan. Upaya perbaikan dan rekomendasi untuk Landreform di masa depan. Untuk meningkatkan keberhasilan Landreform di masa depan, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Rekomendasi lainnya termasuk memperkuat kelembagaan yang terlibat, mengatasi konflik kepemilikan tanah, dan mendukung akses ke sumber daya. Perlu juga memperhatikan perlindungan hak-hak petani dan peternak serta mengembangkan program pelatihan keterampilan untuk masyarakat pedesaan.